Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu pagi hari ini dan juga ibadah peringatan Hari Pentakosta sekaligus ibadah ulang tahun Sinode GITJ yang ke-80 dan juga GITJ Kedung Penjalin yang ke-125. Pagi hari ini kita mulai dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Atas kita sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Hari ini adalah hari istimewa. Kita tidak hanya melaksanakan ibadah minggu, tetapi kita juga memperingati Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan kita juga memperingati hari ulang tahun Sinode GITJ yang ke-80, dan terkhususnya gereja GITJ Kedung Penjalin yang tanggal 30 Mei juga berulang tahun yang ke-125 tahun. Kita bersyukur proses yang panjang, berbagai pergumulan kesulitan kita lalui, tetapi Tuhan menyertai. Kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur melalui pujian. Kita naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 14. Kita nyanyikan bait pertama, 2, dan yang ketiga, kesukaan yang ceria. Hanya ada
kita akan bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, memohon hikmat di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini ya Tuhan, di hari Minggu dan di hari Pentakosta, dan juga hari ulang tahun Sinode yang 80 tahun, dan juga GTJ Gedung Penjalin yang ke-125 tahun. Umat-Mu merendahkan diri mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Allah masih menyertai, memberkati kami. Kami boleh beribadah di hari Minggu dan juga boleh memperingati hari Pentakosta, HUT Sinode dan HUT GTJ Gedung Penjalin. Kami sungguh merasakan akan lawatan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat gereja Tuhan yang tanggal 30 Mei boleh berulang tahun yang ke-125 tahun. Perjalanan yang begitu panjang, banyak lika-liku dalam mengerjakan pelayanan, dalam mengabarkan Injil. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena sampai saat ini kami boleh ada Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya usia gereja Tuhan, kami semua iman jemaat-Mu juga semakin bertambah dewasa di dalam Tuhan. Kau berkati pelayanan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau lawat pertumbuhan iman rohani jemaat-Mu. Biarlah semakin hari jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh mengasihi Tuhan, bertumbuh di dalam berbagai pencobaan, ujian yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, bahkan bangsa negara kami Indonesia. Engkau berkati ya Tuhan para gembala yang ada, penatua, diaken, BPG, BPKJ, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Demikian juga Tuhan yang bergumul dalam pendidikannya ya Tuhan, anak-anak kami yang mencari sekolah Tuhan. Tuhan berkati apa yang menjadi rencana, tujuan dan cita-cita anak-anak kami Tuhan yang mencari jodoh. Tuhan berkati juga Tuhan yang bekerja. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk sinode kami, sinode yang kami cintai, yang kami kasihi, yaitu sinode GITJ yang juga tanggal 30 Mei berulang tahun 80 tahun Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang dikerjakan oleh sinode semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang dan semakin berdampak di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan Kau berkati ya Tuhan Yesus. BPH yang ada Tuhan memberkati ya Tuhan dalam pelayanan mereka. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia, dari Presiden Bapak Jokowi sampai tingkat RT RW, Tuhan memberkati secara khusus dalam mengatasi virus corona ini. Tuhan Kau berkati sehingga virus corona akan segera teratasi. Masyarakat Indonesia berkati ya Tuhan Yesus, supaya ada kesadaran Tuhan, tidak mementingkan ego masing-masing, tapi mementingkan dan mengedepankan kepentingan bersama, mengedepankan akan keselamatan bersama ya Tuhan. Kau berkati para medis ya Tuhan yang terus berjuang untuk mengatasi juga, mengobati, memulihkan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dusun kami Karanggondang yang dipimpin oleh
Bapak Haji Ronsi, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pewahyuan dan hikmat, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30 yang ditetapkan oleh Sinode GTJ. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30. Saya akan membacakan demikian pembacaan firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pagi hari ini yang sudah ditetapkan oleh BPH Sinode GITJ yang berkaitan dengan HUT Sinode yang ke-80 adalah tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas di dalam benak hati kita ketika kita mendengar kalimat tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Kalau kesulitan itu kita ganti dengan penganiayaan, apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas dalam benak hati kita ketika kita mendengar tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah penderitaan yang terus-menerus yang menimpa dalam hidup kita. Apa yang terlintas? Tentu
Jawaban kita akan berbeda-beda. Kita bisa mengatakan itu sesuatu yang mustahil. Mengapa? Karena di tengah-tengah menghadapi kesulitan dan penganiayaan, bahkan penindasan, kita dihimbau, kita diingatkan untuk tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah kesulitan penganiayaan. Itu sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang sangat sulit, dan itu tidak mungkin kita kerjakan, dan itu tidak mungkin saya bisa melakukan semuanya itu. Itu yang terlintas. Mungkin kita juga berpikir, kalau kita hanya sekedar ngomong itu mudah. Tetapi realita yang ada ketika kita menjalani kehidupan, realita itu menjawab sulit. Itu yang sering kita alami dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan itu, tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan. Ini ajakan dari BBH Sinode, di mana umat Kristen, gereja-gereja ketika menghadapi kesulitan, masa-masa sukar, gereja harus tetap hidup, gereja harus tetap berkembang. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup, bahkan dalam perjalanan gereja, perjalanan sinode, kita tidak lepas yang namanya pencobaan. Kita tidak lepas yang namanya ujian, tantangan dan pergumulan dalam hidup. Tetapi dalam perjalanan hidup inilah kita harus memandang ke depan. Bahkan jauh ke depan, sekalipun saat ini kita sedang berada di masa pandemi dunia, entah sampai kapan kita tidak tahu. Kita akan belajar dari konteks kita kisah para rasul ini. Kisah para rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30. Ini menarik. Sebelum kita bahas, ada beberapa pertanyaan. Apakah kita masih dapat menjalani kehidupan di tengah berbagai ancaman sekarang ini dengan langkah tegak? Apakah dengan suatu pergumulan penganiayaan membuat kita sudah tidak bisa melangkah dengan tegak? Kita tidak bisa dan tidak dapat hidup dan berkembang di tengah-tengah kesulitan. Tetapi kalau kita perhatikan jemaat Kristen, pengikut Kristus, itu bisa tampil beda, hidup tampil beda di tengah-tengah kesulitan. Kita perhatikan di ayat 19 dan 23. Ini menarik. Pengikut Kristus dikatakan di sini, mereka bertumbuh di tengah pencobaan dan kesulitan. Ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ini menarik. Jadi pengikut Kristus mengalami penganiayaan luar biasa sesudah Stefanus meninggal. Pengikut Kristus mengalami penindasan, mengalami penganiayaan karena iman kepada Kristus. Tetapi penganiayaan dan kesulitan tekanan hidup yang terus-menerus dialami, dirasakan terjadi pada pengikut Kristus, itu tidak membuat iman mereka menjadi lemah, menjadi lesu. Tetapi mereka dikatakan di sini mereka bertumbuh, iman mereka bertumbuh. Dibuktikan dengan semangat memberitakan Injil. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ini sesuatu yang sulit. Tetapi realita itu menjawab. Pengikut Kristus di tengah-tengah penganiayaan, semangat melayani begitu luar biasa. Semangat memberitakan Injil begitu luar biasa. Sehingga dikatakan di sini mereka tetap bertumbuh di tengah kesulitan. Mereka tetap bertumbuh di tengah pencobaan yang hebat, yang luar biasa. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menghendaki gereja Yerusalem tetap hidup bersekutu. Dan gereja saat ini untuk tetap hidup bersekutu, namun juga harus berkembang. Ini yang menarik. Bertumbuh ke arah Kristus. Dan juga berkembang, berdampak bagi masyarakat, berdampak bagi orang banyak.
Yang kedua, yang menarik di sini yang kedua adalah mereka tetap menjadi penyalur kasih Allah. Ayat 27 sampai dengan 30. Ini yang menarik. Saya akan membacakan di ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Mereka melakukan semuanya itu di tengah-tengah penganiayaan. Mereka melakukan semuanya itu di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah pergumulan yang hebat, di tengah-tengah penderitaan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang dikehendaki juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat Antiokhia pada saat itu. Kita diajak bagaimana gereja, jemaat Kristus, orang Kristen, di tengah-tengah kesulitan mereka tidak hanya bertumbuh di dalam iman, tetapi bertumbuh di dalam kasih. Bagaimana gereja orang Kristen itu harus hidup berdampak, yang dalam arti dalam bacaan kita di sini adalah menjadi penyalur kasih Allah. Ini gereja yang hidup. Ini gereja yang berkembang. Di tengah-tengah kesulitan mereka berdampak. Mereka tidak hanya memberitakan Injil tetapi menyalurkan kasih Allah. Di ayat 29 jelas, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Ini berarti ada suatu keputusan bersama-sama. Mereka memutuskan, ayo di tengah-tengah kesulitan yang ada, kita mengumpulkan sumbangan, kita menyalurkan kasih Allah kepada orang. Gereja harus berdampak sehingga orang-orang yang mengalami penindasan, kekurangan, benar-benar boleh merasakan kasih Allah. Inilah yang dikatakan gereja. Inilah yang dikatakan orang-orang percaya, pengikut Kristus atau orang Kristen pada saat itu melakukan semuanya ini. Mereka tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah penganiayaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah kesulitan saat ini? Apakah kita tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah kita mengalami pandemi corona? Apakah kasih kita nyata, kasih kita dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain? Ada satu kunci di mana pengikut Kristus pada saat itu bisa bertumbuh dan berkembang. Satu kunci di ayat 21. Di ayat 21 saya akan membacakan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kuncinya, mengapa orang-orang Kristen atau pengikut Kristus pada saat itu tetap hidup dan berkembang di tengah kesulitan dan penganiayaan dan pergumulan yang berat? Di ayat 21, karena mereka bersandar pada kekuatan Tuhan. Di tengah pergumulan mereka bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mereka meyakini akan janji penyertaan Tuhan. Mereka meyakini bahwa kekuatan Tuhan itu yang sanggup untuk melepaskan, untuk menuntun, untuk menolong menghadapi segala pergumulan dan persoalan dalam hidup. Terkadang kita hanya bersandar pada kekuatan kita, kehebatan kita, kekayaan kita, harta benda, jabatan kita. Sehingga kita mengalami yang namanya keputusasaan. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, seperti pengikut Kristus mengalami penganiayaan, ketika kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka kita akan tetap hidup dan berkembang. Kita akan menjadi penyalur kasih Allah di tengah-tengah masyarakat. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini ada 3 peristiwa yang penting.
Yang saya katakan tadi yang pertama, di mana umat Kristen memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Yang kedua, Gereja GITJ sesinode memperingati hari ulang tahun Sinode GITJ yang ke-80 tahun, tanggal 30 Mei. Yang ketiga, 30 Mei juga terjadi peristiwa di mana Gereja GITJ Kedung Penjalin juga berulang tahun yang ke-125 tahun. 3 peristiwa terjadi bersamaan luar biasa. Itu boleh membangkitkan akan gairah dan semangat kita. Sinode sudah 80 tahun. Kedung Penjalin sudah 125 tahun. Begitu panjang perjalanan, pergumulan, tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Roh Kudus dicurahkan Allah untuk menyertai dan memampukan gereja-gereja Tuhan untuk bermisi, untuk tetap hidup dan untuk tetap berkembang, berdampak bagi orang banyak, sehingga mereka bisa merasakan, melihat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang dilakukan oleh pengikut Kristus. Mereka percaya, bersandar pada kekuatan Tuhan. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan, sehingga mereka tetap hidup, mereka tetap berkembang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan ketika kami di tengah-tengah kesulitan, penganiayaan dan penderitaan, bahkan pergumulan yang hidup. Ketika kami bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka kami akan menjadi gereja yang tetap hidup dan berkembang, berdampak bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Itu yang Allah kehendaki, bagaimana kami orang percaya, bagaimana kami gereja-gereja Tuhan berdampak bagi banyak orang. Kami gereja Tuhan tetap hidup, kami gereja Tuhan tetap berkembang, menyalurkan kasih Allah seperti pengikut Kristus yang mengalami penganiayaan, tapi semangat imannya, semangat kasihnya tidak menjadi luntur, tapi menjadi tegak, menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus telah Allah curahkan, dan Roh Kudus itu akan menyertai kami, memampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama-sama akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 157. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua.
jemaat kami undang untuk berdiri, kita bersama-sama. Kita akan berdoa untuk persembahan dan kita juga akan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memampukan kami untuk mengaturkan persembahan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan yang sudah kami haturkan. Sehingga menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Mampukan kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan Tuhan berkati ya Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan juga memberkati. Kami juga sebentar lagi akan pulang berpisah, melanjutkan segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Tuhan memberkati dan kami bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.